kepadanya, saya persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fadila. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bedah buku yaitu Filosofi Teras karya Henry Manampiring ya teman-teman. Ini sebelumnya saya mohon maaf teman-teman, ini saya dibantu oleh Kak Fahmi terkait share screen karena ini tadi ada sedikit kendala masalah audio yang menghambat gitu ya teman-teman, tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa sharing gitu ya teman-teman. Oke, buku pada kali ini yang ingin saya bedah adalah buku Filosofi Teras teman-teman. Buku Filosofi Teras ini merupakan buku yang sangat saya rekomendasikan buat teman-teman baca ya teman-teman, karena Filosofi Teras ini mengajarkan kepada kita cara untuk menghadapi masa-masa sulit, karena sebagaimana kita mengerti, sebagaimana kita tahu bahwasanya kita hidup sekarang ini pada tengah kondisi pandemi ya teman-teman, kondisi pandemi yang bisa menyebabkan kita itu terjadinya degradasi mental, bukan degradasi moral, degradasi mental. Selain itu buku Filosofi Teras ini juga memberikan kita sebuah pandangan paradigma terkait tentang kepemimpinan teman-teman. Ketika kita ingin memimpin orang lain, ketika kita ingin memimpin sebuah perusahaan, ketika kita ingin memimpin ketika kita memimpin sebuah organisasi atau apapun, itu hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa memanajemen diri, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri sebelum kita memimpin orang lain, seperti itu. Kemudian dalam buku Filosofi Teras ini kita diajarkan tentang kebahagiaan, karena sejatinya manusia itu yang dibutuhkan dalam kehidupan ini adalah sebuah kebahagiaan teman-teman, bukan sebuah hal-hal lain. Misalnya ada orang itu yang mungkin pemikirannya adalah terkait uang gitu, semuanya itu terkait tentang uang. Tapi apa sih hakikatnya dari kehidupan ini? Uang itu sebuah alat saja teman-teman, tapi sejatinya dengan kita memiliki uang maka kita akan lebih mudah untuk bahagia, walaupun itu sejatinya bukan indikator utama dalam menuju kebahagiaan. Ada hal-hal lain untuk menuju kebahagiaan dan juga hidup tenang gitu teman-teman. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan itu sendiri? Maka kita harus menguasai diri kita. Kita harus mengontrol diri kita secara penuh dengan cara kita mengeluarkan emosi-emosi negatif yang tidak perlu pada kehidupan kita, seperti itu. Mungkin bisa di next. Baik, jadi materi yang akan saya sampaikan pada kali ini, saya tidak akan mereview buku ini secara penuh, tapi saya ingin mereview inti-intinya saja. Toh kalaupun kita mengetahui intinya saja itu sudah cukup, mengapa kita harus semuanya kita makan gitu, kalaupun itu tidak sangat kita butuhkan gitu ya teman-teman. Maka yang pertama kita akan membahas tentang emosi, apa itu emosi, kemudian bagaimana kita mengelola emosi, apa dampak emosi bagi kehidupan kita. Kemudian yang kedua kita akan membahas dikotomi kendali. Apakah itu dikotomi kendali? Kemudian bagaimana cara kita supaya kita bisa menerapkan dikotomi kendali pada kehidupan kita. Kemudian yang ketiga kita selaras dengan alam. Mengapa sih kita harus selaras dengan alam? Kemudian apa sih dampak kita selaras dengan alam? Apa sih dampak buruk ketika kita tidak selaras dengan alam? Dan juga apa sih benefit ketika kita sudah selaras dengan alam? Kemudian yang keempat kita akan membahas sedikit tentang impresi dan interpretasi. Apa itu impresi, apa itu interpretasi, dan mengapa hal itu sangat penting untuk kita ketahui. Bisa di next, Mas. Baik, jadi dalam buku Filosofi Teras ini, inti dari buku ini adalah kita bisa mengelola emosi negatif seperti katakan iri hati, dengki, hasad, kemudian takut, kecewa, kemudian rasa khawatir akan masa depan,
Dan setelah kita bisa mengelola hal itu, maka kita akan mencapai jiwa yang tenang, atau kalau dalam filosofi Yunani disebut apatheia, atau kalau dalam agama disebut mutmainah gitu ya teman-teman. Kita menuju kepada jalan itu gitu teman-teman. Baik, next. Baik, jadi kita sekarang masuk kepada bab emosi. Oke, emosi itu adalah sebuah kondisi psikologis yang kompleks yang mencakup 3 komponen berbeda, yaitu pengalaman subjektif, yaitu pengalaman-pengalaman kita dari sejak kita kecil hingga sekarang dewasa ini, yang mana dari pengalaman-pengalaman tersebut bisa menjadikan kita kecewa, sedih, atau rasa apapun itu. Kemudian respon fisiologis, respon kita terhadap hal itu, dan juga respon perilaku kita setelah kita melihat hal tersebut. Kemudian kalau masalah spiritual agama, dari sudut pandang spiritual agama, ini merupakan salah satu bagian daripada nafsu. Emosi ini merupakan salah satu bagian dari nafsu. Sebagaimana kita tahu bahwasanya nafsu itu terbagi beberapa macam, teman-teman. Ada nafsu safwiyah, ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah, ada nafsu mutmainah. Kalau nafsu emosi ini termasuk dalam bagian nafsu amarah, teman-teman. Nafsu sufia itu adalah nafsu ketika kita diliputi rasa senang, rasa keberlimpahan, dan lain sebagainya, yang mana itu kalau dalam posisi yang pas itu tak mengapa, teman-teman. Tapi kalau dalam posisi yang berlebihan itu juga akan buruk. Kita makan kalau dalam porsi yang pas akan pas, tapi kalau kita makan dengan porsi yang sangat banyak itu maka itu adalah sebuah nafsu yang buruk, teman-teman. Maka tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Kemudian kalau nafsu lawamah adalah nafsu yang dimana kita itu menyesali diri kita sendiri. Ciri khas dari orang nafsu lawamah adalah orangnya itu gampang mengeluh, dia gampang mengeluh, dikit-dikit ngeluh, dan lain sebagainya, mengeluh. Kemudian nafsu amarah itu terkait dengan emosi ini sendiri. Kemudian kalau nafsu mutmainah adalah nafsu-nafsu yang tenang gitu, teman-teman, yaitu nafsu-nafsu yang memang kita butuhkan, dan buku ini memang diperuntukkan untuk itu gitu. Baik, next. Baik, kemudian apa sih dampak buruk emosi bagi kehidupan kita? Mungkin dari teman-teman yang kuliah di psikolog mungkin sangat mengerti apa sih dampak buruk emosi. Mungkin kalau dari saya, dari kesehatan, mungkin juga sangat tahu bahwasanya emosi itu juga sangat berdampak buruk, teman-teman, bagi kehidupan kita. Bayangkan saja kalau emosi dalam dunia kesehatan itu, ketika kita emosi, maka kita akan meningkatkan hormon yang namanya hormon adrenalin, teman-teman. Maka kalau hormon adrenalin itu kita meningkat, maka kerja jantung itu juga kan semakin cepat, akan berkontraksi secara cepat. Maka ketika jantung itu sudah berkontraksi secara cepat, maka sistem saraf itu akan semakin vasokonstriksi, akan semakin menegang. Maka ketika sistem saraf itu semakin menegang, maka akan sangat berdampak kepada mungkin bisa yang disebut hipertensi, mungkin bisa gangguan lambung, atau mungkin bisa encok dan lain sebagainya, dan hal-hal buruk lainnya juga akan berpengaruh. Mungkin kalau dalam psikologi bisa stres, depresi, dan lain sebagainya. Mungkin banyak sekali gitu ya, teman-teman. Namun intinya selain hal itu, maka emosi itu juga bisa berdampak kepada diri kita yang tidak bisa mengontrol. Kalau kita diliputi rasa emosi, maka emosi itu akan mengambil alih kita. Karena kalau kita emosi, maka si logika sama si akal itu akan di turn off, teman-teman. Maka emosi itu akan mengambil alih tubuh kita dan akan menjadikan diri kita menjadi tidak terkontrol, bahkan bisa sampai melampaui batas gitu. Next. Baik, sekarang kita masuk kepada bab kedua, ya, ini dikotomi kendali. Baik. Jadi dikotomi kendali itu apa sih? Jadi dikotomi kendali ini adalah suatu metode untuk kita bisa mengelola emosi gitu, teman-teman. Sebenarnya banyak sekali cara kita untuk mengelola emosi. Nah, ini salah satunya adalah dikotomi kendali, yaitu dengan memanfaatkan
dua hal dalam aktivitas kita. Jadi kita setiap hari, setiap aktivitas kita dalam 24 jam itu kita bagi menjadi dua hal, yaitu hal-hal yang bisa kita kontrol dan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Hal-hal yang bisa kita kontrol adalah hal-hal yang di bawah kendali kita, yang bisa kita kerjakan. Dan juga ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, yaitu hal-hal yang tak teridentifikasi, teman-teman. Jadi kita tak tahu itu dari mana gitu, teman-teman. Oke, hal-hal yang bisa kita kontrol meliputi tindakan-tindakan kita sehari-hari seperti olahraga, membaca buku, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Kemudian hal-hal yang tidak bisa dikontrol itu mungkin kita cemas akan masa depan, khawatir akan masa depan, takut, kemudian kita terlalu banyak memikirkan masa lalu, kemudian kita opini orang lain. Kalau saya pakai baju putih seperti ini, orang lain melihat saya bagaimana ya gitu. Kalau misal saya kalau saya pakai kemeja daripada kaos, orang lain melihat saya bagaimana ya? Kalau misalnya saya pakai baju kuning, kira-kira orang lain melihat saya itu bagaimana ya gitu. Itu terlalu memikirkan hal itu. Kemudian ya attention dari orang lain. Mungkin ketika kita sudah memposting apapun gitu, kita terlalu khawatir, oh siapa yang menyukai? Oh belum ada gitu. Kita terlalu khawatir di situ gitu. Kemudian kalau masalah rezeki, masalah jodoh, itu juga merupakan hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, di situ saya juga mengilustrasikan bahwa di situ ada sosok dua orang. Yang pertama, yang cowok itu sedang berlari menuju hal yang tidak bisa dikontrol. Kemudian yang cewek itu ragu dengan hal yang bisa dikontrol. Di situ artinya adalah kita, kebanyakan orang, bukan semua orang, tapi kebanyakan orang itu rata-rata melakukan hal yang tidak bisa dia kontrol. Tapi ketika dia ingin melakukan hal yang bisa dia kontrol, dia akan menjadi ragu. Contohnya adalah ya seperti kita khawatir akan masa depan, kita banyak bermimpi dan lain sebagainya, tapi kita lupa bahwa praktek itu juga penting. Contoh lain adalah hal yang bisa kita kontrol. Contohnya adalah olahraga. Ketika kita ingin melakukan olahraga atau membaca buku, maka kita akan malas, teman-teman. Kebanyakan akan males, kenapa sih baca buku, kenapa sih olahraga gitu, toh males gitu, kenapa sih membaca buku, males gitu, ngantuk gitu dan sebagainya. Kita mengeluh-mengeluh, padahal itu adalah hal yang bisa kita kontrol, yang mana itu bisa menjadikan kita lebih baik ke depannya gitu, teman-teman. Nah, kemudian di ilustrasi lain di situ ada tanda panah ya, dua, di situ mengarah ke kanan semua. Itu artinya yang pertama, yang tidak bisa dikontrol itu ketika kita menggantungkan hidup di situ, ketika kita menggantungkan hidup pada hal yang tidak bisa kita kontrol seperti itu, maka kita meletakkan paradigma bahwasanya kita menginginkan kebahagiaan kita itu pada orang lain. Kita meletakkan kebahagiaan kita itu pada orang lain. Diri kita itu kita letakkan, yang bisa mengontrol diri kita itu kita letakkan pada orang lain. Jadi yang bisa mengontrol itu orang lain. Berbeda halnya ketika kita memfokuskan diri untuk hal-hal yang bisa kita kontrol, maka kita akan cenderung untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih baik, dan juga hal yang tidak bisa kita kontrol itu akan lebih bisa lakukan gitu, bisa kita capai. Contohnya adalah seperti ini. Ketika kita memikirkan soal rezeki, jodoh, ketika orang-orang itu melakukan bahwa dia sudah diatur, namanya rezeki, namanya jodoh itu kan sudah diatur gitu. Ya udah, saya tiduran aja, nanti rezeki dan jodoh itu sudah akan menghampiri saya sendiri gitu. Kita pasrah gitu, pasrah pada keadaan kedepannya gitu. Tapi berbeda halnya ketika itu paradigma itu diberikan kepada orang yang berfokus pada bisa dikontrol. Maka ketika dia memandang rezeki, masalah jodoh, dia akan lebih kepada usaha dulu. Dia tetap akan berusaha, dan nanti ketika dia sudah usaha, maka dia akan pasrah gitu. Karena orang bisa dikontrol itu intinya adalah tindakan kita. Intinya yang bisa kita tindakan, teman-teman. Kita bergerak gitu. Oke, bisa next, Mas Fahmi. Baik, ini adalah sebuah konsep ya, balance. Nah, di sini adalah konsep terkait cara kita memandang dunia, teman-teman. Jadi ini sangat penting sekali.
setiap orang itu memiliki cara pandang terkait dunia itu sangat-sangat berbeda-beda, teman-teman. Mungkin saya dari pihak tenaga teknis kesehatan, di sini saya memandang kehidupan itu ya sebagai kesehatan gitu. Adanya COVID-19 dan lain sebagainya ini juga sangat berpengaruh gitu, sangat butuh perhatian ekstra gitu, dan ini merupakan sebuah momentum juga. Dan mungkin orang-orang hukum akan memikirkan kehidupan dunia itu ya hukum semuanya serba hukum gitu. Kemudian masalah kemudian lain-lain gitu. Kalau psikolog juga seperti itu, mungkin akan memandang kehidupan itu juga seperti itu. Nah, di sini saya menawarkan, saya tidak teman-teman semua untuk pada konsep melihat dunia secara balance di sini, tapi saya ingin menawarkan tentang konsep balance ini sendiri. Konsep balance adalah konsep keseimbangan, teman-teman. Ya, kita lihat pada timbangan di sini, saya mengilustrasikan timbangan. Di situ kita lihat ada piring timbangan, ada kanan, ada kiri. Maka dalam kehidupan juga seperti itu, teman-teman. Maka yang sudah kita lihat secara sehari-hari, setiap hari kita lihat, kalau kita lihat ada siang, pasti ada malam nantinya. Kalau mungkin kita lihat cowok, saya sebagai cowok, mungkin ada teman-teman sebagian yang cewek. Tidak mungkin di dunia ini semuanya cowok semua atau semua cewek semua. Tak mungkin, karena konsep keseimbangan. Adanya pasang pasti nanti ada surut. Adanya awal pasti ada akhir. Adanya hidup pasti ada mati. Adanya jadi semua konsep ini keseimbangan, semuanya seimbang, teman-teman. Dan kita coba lihat semua yang ada di dunia ini semua bakal seimbang. Dan mungkin kalau kita melihat lagi secara dengan lebih kompleks lagi, mungkin kita juga akan mendapati dunia ini secara seimbang gitu. Tidak ada sesuatu yang tidak seimbang. Maka ketika kita meletakkan konsep keseimbangan ini pada sebuah paradigma kesedihan seperti itu, kalau kita berada pada situasi yang sulit, pada situasi yang tidak menyenangkan, maka ingatkan diri kita bahwa di situ ada kemudahan yang akan menghampiri, karena konsep keseimbangan ini tidak ada di dunia ini. Kesedihan tok gitu tidak ada, karena yang ada keseimbangan. Kalau ada sedih pasti ada kesenangan gitu, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, bisa di next, Mas Fahmi. Baik, di sini kemudian opportunity, di sini adalah kesempatan. Nah, di sini kita harus bisa memanfaatkan peluang dari setiap kejadian yang ada. Kita harus bisa memanfaatkan setiap peluang pada saat kita mengalami, apalagi kalau kita mengalami keterbatasan dalam melakukan segala hal, karena di balik keterbatasan itu ada momentum-momentum yang tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Dan ini selaras dengan baik, saya lanjutkan ini. Kemudian ini lalai, ini ketika kita memiliki semua perangkat yang mendukung namun tidak bisa memanfaatkan apa yang dimiliki. Ini adalah sebuah kontradiksi antara keduanya. Intinya seperti itu. Maka ketika kita mengalami sebuah keterbatasan, di situ kita harus menyadari bahwa keterbatasan itu bukan akhir dari semuanya, teman-teman. Tapi dari situ kita bisa menjadikan itu sebagai peluang untuk bisa meningkatkan diri, bahwa hal ini lebih baik gitu. Saya berjuang lebih besar dan juga nanti hasilnya juga pasti akan besar. Berbeda halnya dengan ketika orang itu serba cukup. Kalau orang serba cukup akan lebih condong dia untuk lebih kepada meremehkan gitu, teman-teman. Maka di sini saya mensifatinya sebagai sifat lalai gitu, teman-teman. Baik, bisa di next, Mas Fahmi. Baik, selanjutnya kita masuk kepada selaras dengan alam. Nah, kita itu hidup di dunia ini harus selaras dengan alam, teman-teman. Yang mana kita itu tak akan pernah bisa lepas daripada alam. Kita setiap hari bernafas dengan udara milik alam. Kita setiap hari menginjak tanah itu dengan tanahnya milik alam. Kita setiap hari minum itu miliknya alam juga. Semuanya dari alam. Dan kita sendiri pun, kita sebagai manusia sendiri pun ini juga bagian dari alam. Kita diciptakan dari tanah dan lain sebagainya. Maka dari itu salah satu cara
kita harus selaras dengan alam, karena kita tidak akan pernah bisa untuk melawan alam. Cobalah untuk melawan alam. Coba kita tidak percaya akan hukum gravitasi. Coba kita naik ke gedung 2, coba kita kalau tidak percaya dengan hukum gravitasi, silahkan buktikan teman-teman. Maka kita tetap akan mengalami yang namanya gravitasi. Maka kita harus tahu bahwa kita itu hidup di dunia ini berdampingan dengan alam, bahkan kita itu pun alam, maka kita harus selaras dengan alam itu sendiri. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa selaras dengan alam? Banyak sekali cara supaya kita bisa selaras dengan alam. Banyak faktor supaya kita bisa selaras dengan alam. Mungkin bisa di next, Mas Fahmi. Baik, jadi di sini ada unsur-unsur dari dunia ya teman-teman, dari alam ya teman-teman. Ada udara, ada tanah, ada air, ada api. Dan tentunya di sini saya tidak akan membahas lebih lanjut terkait avatar, karena mungkin teman-teman lebih expert di situ, lebih tahu daripada saya terkait itu. Tapi di sini saya akan membahas untuk salah satu metode cara untuk supaya kita bisa selaras dengan alam. Yang pertama ada dengan udara. Maka kita sudah tahu udara itu sifatnya adalah menyejukkan, teman-teman. Maka kita sebagai manusia juga harus bersikap seperti itu. Kalau kita selaras, namanya selaras itu juga sama ya. Selaras itu kan sama, saling terkoneksi gitu ya teman-teman. Ketika kita lihat udara seperti itu, udara itu memiliki adalah sifat menyejukkan gitu. Nah, maka kita sebagai manusia juga harus seperti itu. Kita harus menyejukkan dengan orang lain. Intinya seperti itu. Kemudian yang kedua ada tanah. Kita itu diciptakan dari tanah. Sebagian besar dari tubuh kita itu tanah, teman-teman. Dari kulit kita, dari tulang kita itu tanah. Dan kita berasal dari tanah dan akan kembali pada tanah. Nah, maka kita harus selaras dengan alam. Salah satunya adalah dari tanah. Bagaimana supaya tanah itu sifatnya apa sih? Kalau misalnya diinjak, kalau misal dicangkul, kalau misal di apapun, dibajak dan lain sebagainya, dia tidak membalas, justru dia lebih baik, teman-teman. Dia akan menghasilkan yang lebih baik. Kemudian air ini sifatnya tenang, menyejukkan gitu. Maka kita sebagai manusia, sebagai orang juga harus bersifat tenang. Maka ketenangan ini juga salah satu cara supaya kita bisa mengelola emosi dengan baik. Kemudian api di sini sifatnya adalah menghangatkan, teman-teman. Maka kita sebagai manusia juga harus selaras dengan alam dengan cara itu juga. Harus hangat kepada orang yang lain. Kita jangan gampang marah dan sebagainya, tapi kita harus hangat, empati, simpati, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian di ilustrasi yang berikutnya, di situ ada jam dinding ya. Di situ ada waktu. Itu gini, ceritanya gini. Jadi apa sih? Ketika kita tidak selaras dengan alam, emang ngaruh ya sama kehidupan kita gitu ya. Emang apa sih pengaruhnya untuk kehidupan kita? Jadi analogi sederhananya seperti ini. Kita lihat jam dinding yang ada di rumah kita. Kita lihat jam dinding terus berputar setiap 24 jam terus berputar. Maka dari situ kita mengetahui bahwa jam itu selaras dengan waktu, karena waktu itu juga berputar, teman-teman. Maka kita di suatu keadaan itu melihat jam berhenti berputar karena mungkin baterainya habis atau mungkin ada suatu keadaan yang memungkinkan jam tersebut untuk mati, misal jatuh atau dan sebagainya, maka jam itu tidak akan selaras lagi dengan yang namanya waktu. Maka apakah bisa dikatakan jam waktu di dunia ini semuanya habis? Yang rusak siapa? Jamnya atau waktunya? Tentunya yang rusak adalah jamnya, bukan waktunya. Kalau jamnya rusak, jamnya tidak menyelaraskan diri dengan waktu, maka jamnya yang rusak, bukan waktunya. Begitu juga dengan ketika kita olahraga, misal olahraga, kemudian kita energi kita terkuras habis, maka apakah kalau kita energinya habis, apakah kita bisa mengatakan bahwa energi di dunia ini habis? Tentu tidak. Energi kita lah yang habis karena kita tidak selaras dengan alam. Energi di alam masih tetap akan ada. Sama halnya dengan diri kita. Ketika diri kita itu
beribadah kepada Tuhan Pencipta itu, maka kita dengan menyelaraskan diri dengan alam juga, teman-teman. Maka ketika kita tidak beribadah dan sebagainya, maka kita tidak menyelaraskan alam, yang mana itu juga merupakan kita yang rusak. Yang rusak kita, bukan sang penciptanya itu. Intinya seperti itu. Baik, bisa di next, Mas Fahmi. Baik, kemudian apa sih benefit ketika kita sudah menyelaraskan dengan alam? Yang pertama adalah produktif. Maka keseharian kita, kehidupan kita itu akan menjadi lebih produktif, teman-teman. Maka karena apa? Karena ya salah satunya kita akan, kalau dalam Islam itu diajarkan keberkahan. Keberkahan itu bukan hanya berkah, berkat gitu, bukan. Tapi keberkahan itu adalah sesuatu hal yang mana kita mengerjakan sedikit, hasilnya banyak. Kita melakukan sedikit, hasilnya banyak. Kita mengeluarkan sedikit uang tapi hasilnya banyak. Kita memiliki gaji sedikit, katakan 1 bulan, katakan 1 juta gitu ya teman-teman. Maka keluarnya juga akan sedikit gitu. Itu keberkahan itu seperti itu. Maka mengapa dalam Islam itu juga disebutkan bahwa ada halal, ada haram seperti itu, juga itu mengindikasikan ya, kalau misal halal itu memang juga itu ada membawa keberkahan, sedikit tapi berkah gitu, daripada banyak tapi keluarnya juga banyak gitu. Itu produktif. Kemudian yang kedua ada accelerate, ada percepatan, teman-teman. Jadi ketika kita selaras dengan alam, maka kita akan mengalami sebuah percepatan seperti itu. Ya sama seperti internet, kita terkoneksi internet. Kalau kita selaras itu kan terkoneksi ya dengan alam. Kita HP kita, handphone kita, smartphone kita terkoneksi dengan internet, maka kita akan selaras dengan alam. Kita akan lebih mudah untuk mencari informasi-informasi. Kita akan lebih mudah mencari mungkin berita-berita dan lain sebagainya. Berbeda halnya ketika orang itu tidak selaras atau smartphone itu tidak terkoneksi, maka dia juga akan ketinggalan. Dia tidak bisa melihat berita-berita, informasi dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian smart, dan ini merupakan keuntungan yang otomatis, teman-teman. Maka ketika kita sudah menyelaraskan dengan alam, itu smart itu akan mengikuti, karena memang kita mengalami sebuah percepatan, upgrade cepat gitu. Maka smart itu juga akan mengikuti, gitu, teman-teman. Baik, bisa di next, Mas. Baik, selanjutnya kita akan membahas impresi dan interpretasi. Apa sih impresi? Apa sih interpretasi? Apakah berbeda? Nah, di sini mungkin dari yang kuliah di psikologi mungkin lebih mengerti ya daripada saya, tapi di sini saya akan memaparkan sesuai dengan apa yang saya pernah baca gitu ya, teman-teman. Oke, jadi impresi itu adalah segala sesuatu yang pertama kali kita lihat gitu, teman-teman. Jadi kita melihat segala sesuatu itu berdasarkan impresi. Katakan kita melihat segala hal di dunia ini adalah impresi, yang mana impresi itu datangnya dari database diri kita sebelumnya gitu, teman-teman. Kemudian ada interpretasi. Interpretasi itu adalah manifestasi dari impresi itu sendiri, yaitu kelanjutan dari impresi itu sendiri. Contohnya adalah ketika kita berbicara tentang apel. Apel itu mungkin bagi sebagian orang ketika ada dikatakan apel gitu, mungkin langsung berasumsi oh merah gitu. Impresinya merah gitu, langsung merah. Ada lagi yang impresinya oh handphone, smartphone merek Apple gitu, mungkin langsung seperti itu. Berbeda-beda, impresi itu berbeda-beda, teman-teman. Kemudian ada interpretasi itu kelanjutannya. Mungkin kalau saya melihat impresi warna merah, oh saya kok menjadi teringat dari apa ya, mantan saya gitu, mungkin seperti itu. Atau mungkin saya kalau melihat merah itu kok teringat ini, mungkin seperti itu. Bisa di next, Mas. Baik, jadi impresi, interpretasi itu merupakan hal yang sangat berbeda ya, teman-teman. Jadi kita jangan memposisikan hal itu bagaimana kita mengamalkan mungkin ada baik, saya lanjut. Ini ada impresi, ada interpretasi.
di sini impresi dan interpretasi ini merupakan dua hal yang berbeda, teman-teman. Maka ini juga berkaitan erat tentang respon kita nantinya gitu, teman-teman. Mungkin kalau kita melihat dari impresi dan interpretasi ini, jadi kita bayangkan adalah sebuah masalah. Semua masalah yang ada di dunia ini sebenarnya itu netral, teman-teman. Tinggal impresi kita bagaimana melakukan hal tersebut. Misal kita tiba-tiba diserempet orang gitu, tiba-tiba ada ibu-ibu naik motor listing kanan tapi beloknya kiri, katakan seperti itu. Maka impresi yang muncul pertama kali pada diri kita adalah kita marah. Itu udah wajar, Karena apa? Karena memang itu sudah ada dalam database otak kita sebelumnya. Marah itu sudah ada bawaan sejak kita lahir sampai kita dewasa, itu kan seluruh data informasi itu kan memang sudah sebentar ya teman-teman, ini tadi ada sedikit gangguan ya. Baik, ini saya lanjutkan. Jadi impresi dan interpretasi ini tadi sebuah hal yang berbeda. Maka kita harus menyadari hal tersebut. Kalau kita pernah baca buku The Power Habit, mungkin kita akan mengetahui bahwa di situ ketika ada pemicu, di situ ada tindakan kita dan juga bagaimana kita merespon. Maka ketika kita mengetahui impresi itu sudah ada sejak lama dan kita tidak bisa mengubah impresi itu, yang bisa kita kendalikan adalah interpretasi. Contohnya adalah ketika kita terjebak macet. Ketika kita terjebak macet, maka impresi yang muncul pertama dalam diri kita adalah, impresi macet ini, saya terjebak dalam sini gitu. Saya harusnya jam segini sudah berada di sana di tempat sana, tapi terhalang gitu. Maka interpretasi kita marah, kita marah-marah dan sebagainya, mengeluh dan sebagainya seperti itu. Maka yang bisa kita rubah adalah interpretasi kita. Kita harus memanfaatkan interpretasi ini sebagai peluang, teman-teman. Opportunity yang tadi, kita memanfaatkan semua menjadi peluang. Ya, daripada kita mengeluh, toh mengeluh itu tidak akan pernah bisa mengubah keadaan apapun, maka yang hanya bisa kita lakukan adalah apa yang bisa kita kontrol. Hal-hal yang bisa kita kontrol adalah, ya kita mungkin bisa membaca, bisa lihat dengerin podcast dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang itu juga malah bisa menumbuhkan. Maka intinya adalah carilah kesempatan itu dalam kesempitan. Mungkin kalau yang terkenal seperti itu. Kalau saya lebih kepada carilah cahaya dalam kegelapan. Daripada ketika kita berada pada ruangan gelap, kita jangan justru mencari kegelapan. Kita jangan lebih mencari kegelapan dengan mengeluh-mengeluh. Tapi kita cari cahaya. Bagaimana supaya dengan keterbatasan ini justru bisa memberikan dampak yang lebih baik gitu ke depannya. Itu adalah respon-respon orang yang sudah bisa mengontrol dirinya gitu. Baik, bisa di next, Mas. Baik, ini adalah salah satu implementasi yang bisa kita terapkan ya. Ini adalah implementasi STAR. Yang pertama adalah S, yaitu stop. Ketika kita mendapatkan sebuah celaan, katakan celaan, gangguan gitu aja, maka kita luangkan diri untuk sejenak berhenti dari segala aktivitas yang mengganggu kita. Jadi kalau kita dicela, katakan seperti itu, dihina gitu ya teman-teman, maka kita jangan langsung marah, kita stop dulu. Maka ketika kita sudah stop, maka kita pikirkan baik-baik, mengapa ya bisa seperti itu, apa ya kesalahan kita, introspeksi ke dalam diri kita dulu, jangan kepada orang lain dulu. Kita jangan saya yang salah, bukan orang itu, dia memberikan argumen yang benar gitu. Kemudian assess
Akses, lihatlah pengalaman diri kita, sesuatu hal yang sudah ada pada kita, dari database pengalaman-pengalaman sebelum kita, atau mungkin dari pengalaman orang lain yang bisa kita jadikan sebuah pedoman sebagai referensi untuk pemecahan masalah tersebut, dan kemudian respon kita terkait masalah hal tersebut bagaimana. Intinya adalah di sini mengajarkan kepada kita kalau kita itu berada pada misal dicela atau dan lain sebagainya, kita jangan buru-buru langsung mengambil inisiatif hawa nafsu kita untuk langsung menghakimi, tapi kita harus selangkah dengan intinya jangan tergesa-gesa, tapi tetap tenang dan memikirkan semuanya dengan baik, karena semua yang kita lakukan itu akan berdampak pada kegiatan-kegiatan kita berikutnya pada esok hari dan lain sebagainya. Baik, bisa di next, Mas. Baik, ini implementasi berikutnya, ini implementasi dari dikotomi kendali. Yang pertama ada macet. Hal yang bisa dikontrol ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, membaca e-book. Yang tidak bisa kita kontrol, mengeluh. Kemudian ada deadline. Daripada kita menyalahkan orang lain, apalagi kita menyalahkan waktu yang lebih parah, itu kita kerjakan, teman-teman. Kemudian masalah impian, daripada kita hanya bermimpi yang nantinya kita tidak akan mendapatkan apa-apa, yang ada kita mendapatkan mimpi itu sendiri, tapi harus kita wujudkan secara nyata. Kita harus mewujudkan itu secara nyata. Bagaimana supaya kita bisa mewujudkan itu secara nyata, benar-benar wujud gitu, teman-teman. Kita perlu usaha. Kemudian masalah rezeki, masalah jodoh, itu kita daripada kita hanya pasrah, kita harus berusaha. Toh konsep pasrah itu sendiri bukan langsung pasrah gitu aja, bukan, teman-teman. Tapi kita berusaha, dan setelah kita sudah berusaha, nanti kita baru pasrah. Oh, saya sudah berusaha, saya sudah berikhtiar melakukan hal ini, 1, 2, 3, 4, 5, tapi nanti setelah itu, kalau saya tidak diizinkan bisa memiliki ini, ya udah saya pasrahkan. Yang penting saya sudah berusaha gitu. Toh usaha itu tidak ada ruginya. Usaha itu akan membuat pengalaman kita lebih banyak gitu, teman-teman. Ya seperti itu. Baik, bisa di next, Mas. Baik, kemudian implementasi berikutnya adalah premeditatio marolum. Nah, di sini ini sangat penting. Premeditatio marolum ini adalah berpikir negatif, teman-teman. Nah, tentunya di sini saya tidak akan mengajarkan tentang kita harus berpikir negatif, tidak. Mungkin kita banyak sekali buku pengembangan diri harus berpikir positif seperti itu. Tapi ini adalah kebalikannya, kita harus berpikir negatif. Tapi kalau dari saya, dari buku ini, maksudnya dari premeditatio marolum ini adalah bukan kita harus berpikir negatif saja, tidak, teman-teman. Tapi kita harus seimbang. Selain kita berpikir positif, itu juga bagus, berpikir positif juga bagus, tapi kita juga harus berpikir negatifnya juga. Kalau dalam istilah Jawa dikenal tansah eling lan waspodo gitu, teman-teman. Jadi kita juga harus tetap ingat dan juga harus waspada gitu. Kemudian ada ignorant. Jadi pada dasarnya setiap manusia ini baik, teman-teman. Semuanya itu baik, teman-teman. Tidak ada manusia di dunia ini yang jahat, kecuali kalau memang diniatkan jahat. Dan jahat itu sendiri pun bukan karena sikap dia ingin jahat. Sebenarnya dia juga tidak ingin jahat. Yang ada adalah dia belum mengetahui apa subjektif, ada objek hal yang dibahas itu, teman-teman. Intinya seperti itu. Kemudian ada instruct and endure, itu intinya kita harus bisa menasehati orang, dan intinya kita harus tetap menasehati orang secara terus seperti itu. Kalaupun tidak bisa, kita harus bersabar. Ini seperti itu. Kemudian virtu adalah seperti tadi, kita jadikan sebuah kesedihan, kelemahan, kelelahan, dan semua itu sebagai batu loncatan, sebagai sebagai daya ungkit untuk kita bisa menjadi lebih baik. Kemudian ada practice poverty. Intinya practice poverty di sini adalah
latihan kesengsaraan. Latihan kesengsaraan di sini bukan berarti kita harus sengsara gitu, enggak. Tapi dengan cara yang lebih baik gitu. Seperti halnya kalau biasa kita lakukan adalah puasa gitu ya. Puasa itu menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita, itu kita harus latihan-latihan lebih banyak di situ. Maka ketika kita sudah latihan-latihan praktis poverty seperti itu, maka kita akan lebih mudah untuk melatih emosi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman semuanya terkait masalah filosofi teras ini, karena memang saya tidak membahas ini secara detail, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Kalaupun saya bisa menjawab, akan saya jawab. Kalaupun belum bisa saya jawab, akan mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan, silahkan. Karena memang kita di sini sama-sama belajar ya gitu. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Iqbal yang sudah memaparkan hasil dari bedah bukunya. Dan untuk teman-teman semua, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya, silakan untuk dituliskan di room chat Zoom-nya dan nanti akan dibacakan untuk kita berdiskusi bersama gitu ya. Dan sambil menunggu gitu ya, mungkin untuk teman-teman juga silakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu atau absensi karena nanti akan kita buatkan sertifikat. Dan bagi yang tidak mengisi, mohon maaf karena nanti kita tidak bisa membuatkan sertifikatnya. Dan tadi sudah dipaparkan oleh Kak Iqbal gitu ya, bagaimana cara menghadapi masa sulit, apalagi di masa pandemi, terkait tentang degradasi mental, paradigma kepemimpinan, yaitu bagaimana cara kita memanage diri, atau mungkin memimpin sendiri gitu ya, dan juga terkait kebahagiaan gitu. Dan kita juga memang bisa untuk mengelola emosi gitu ya, untuk bisa mencapai